Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 21, Politik Aristoteles. Karya Aristoteles yang berjudul Politics menarik sekaligus penting. Menarik karena memperlihatkan prasangka umum bangsa Yunani yang terpelajar pada zamannya, dan penting sebagai sumber berbagai asas yang tetap berpengaruh hingga akhir abad pertengahan. Saya tak berpendapat bahwa ada banyak hal di dalamnya yang mengandung manfaat praktis bagi seorang negarawan zaman sekarang. Namun ada banyak segi yang dapat menjelaskan terjadinya konflik antara berbagai golongan di berbagai kawasan dunia Helenis. Dalam buku itu tak terdapat banyak kesadaran tentang metode-metode pemerintahan di negara-negara non-Helenis. Benar bahwa disinggung-singgung juga mengenai Mesir, Babylon, Persia, dan Kartago, namun terkecuali tentang Kartago, penyebutan negeri lain itu hanyalah sambil lalu. Tak disebut-sebut mengenai Alexander, dan bahkan tak ada sedikitpun kesadaran akan terjadinya transformasi menyeluruh yang ditimbulkan oleh Alexander di dunia. Seluruh pembahasan hanya menyangkut negara kota, dan tak muncul praduga bahwa negara kota akan segera kadaluarsa, dikarenakan keadaannya yang terbagi-bagi menjadi pelbagai kota yang mandiri. Yunani merupakan laboratorium eksperimen politik. Namun segala sesuatu yang relevan dengan eksperimen-eksperimen itu belum eksis sejak zamannya Aristoteles hingga lahirnya kota-kota Italia di abad pertengahan. Dalam banyak hal, pengalaman yang dikehendaki Aristoteles lebih relevan dengan dunia modern seperti sekarang ini daripada dengan dunia manapun yang pernah ada di sepanjang 1500 tahun sesudah buku itu ditulis. Ada banyak pernyataan sambil lalu yang menarik, yang beberapa di antaranya mungkin perlu disimak sebelum kita membahas teori politik. Diriwayatkan bahwa Euripides ketika ia tinggal di istana Arkealus, Raja Makedonia, difitnah telah berkhianat oleh seorang bernama Dekamnikus. Untuk meredam amarahnya, Raja mengizinkan Euripides menghukum Dekamnikus dengan mencambuk, yang lantas ia kerjakan. Setelah menanti sekian tahun, Dekamnikus lantas bersekongkol dengan suatu komplotan yang berhasil membunuh raja. Akan tetapi saat itu Euripides telah meninggal. Dinyatakan di situ bahwa benih anak-anak hendaknya dibuahi pada musim dingin, ketika angin berada di utara, bahwa kejorokan harus dihindari secara teliti, sebab kata-kata yang memalukan akan mendorong ke perbuatan yang memalukan, dan bahwa pencabulan harus dilarang terkecuali dalam kuil-kuil, di mana hukum memang mengizinkan hal-hal yang tak senonoh. Orang-orang seyogyanya tak menikah terlampau muda, sebab perbuatan demikian akan menghasilkan anak-anak yang lemah dan berkelamin perempuan. Para istri akan menjadi perempuan asusila, dan para suami akan terhambat pertumbuhannya. Usia yang tepat untuk menikah adalah 27 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Kita tahu bagaimana Thales yang diejek karena hidupnya yang melarat, lantas membeli semua alat pemeras zaitun dengan cara mengangsur, dan kemudian bisa memonopoli harga sewa alat itu. Dengan ini ia menunjukkan bahwa para filsuf bisa mendapatkan uang, dan kalaupun para filsuf tetap melarat, ini dikarenakan mereka mengejar sesuatu yang lebih penting daripada kekayaan. Namun demikian, semuanya ini sekedar selingan. Sudah saatnya kita bicarakan persoalan yang lebih serius. Buku ini diawali dengan menegaskan pentingnya negara. Inilah jenis komunitas tertinggi dan bertujuan mencapai kebaikan tertinggi.
Seiring berjalannya waktu, pertama-tama muncullah keluarga. Bentuk komunitas ini dibangun berdasarkan dua relasi dasar antara laki-laki dan perempuan, tuan dan budak, yang keduanya bersifat alamiah. Sejumlah keluarga bergabung melahirkan sebuah desa. Beberapa desa melahirkan sebuah negara. Asalkan gabungan itu cukup besar untuk mampu bersuasembada. Walaupun muncul lebih belakangan daripada keluarga, namun jika dilihat dari hakikatnya, negara lebih utama dibandingkan keluarga, dan bahkan lebih utama dibandingkan individu. Sebab inti setiap hal yang telah berkembang sepenuhnya kita sebut hakikatnya. Dan masyarakat manusia, jika telah berkembang sepenuhnya berupa sebuah negara, dan bahwa keseluruhan lebih utama daripada bagian-bagiannya. Konsepsi yang dipakai di sini adalah tentang organisme. Disebutkan bahwa sebuah tangan, jika tubuh telah hancur, bukan lagi sebuah tangan. Implikasinya adalah bahwa tangan didefinisikan berdasarkan tujuannya, yakni untuk memegang, yang hanya bisa dilakukannya ketika tangan itu masih bersatu dengan tubuh yang hidup. Serupa dengan itu, individu tak dapat memenuhi tujuannya jika ia tak menjadi bagian dari negara. Aristoteles mengungkapkan bahwa orang yang mendirikan negara adalah dermawan terbesar, sebab tanpa adanya hukum, maka manusia adalah binatang yang paling ganas. Sementara keberadaan hukum tergantung pada negara. Negara bukanlah masyarakat yang tujuannya sekedar pertukaran dan mencegah kejahatan. Tujuan negara adalah kehidupan yang baik, dan negara adalah persatuan keluarga-keluarga dan desa-desa dalam kehidupan yang sempurna dan bersuasembada. Yang dengan itu kita menghendaki kehidupan yang berbahagia dan terhormat. Suatu masyarakat politik eksis demi terciptanya tindakan-tindakan yang bermartabat dan bukan sekedar persahabatan. Negara tersusun dari pelbagai rumah tangga. Setiap rumah tangga terdiri dari satu keluarga. Dan telaah tentang politik sudah semestinya berawal dari pembahasan tentang keluarga. Sebagian besar telaah ini berkenaan dengan perbudakan, sebab dalam zaman antik, budak-budak senantiasa diperhitungkan sebagai bagian dari keluarga. Perbudakan dinilai bijaksana dan benar, tetapi budak secara alamiah sudah semestinya lebih rendah daripada tuannya. Sejak lahir, sejumlah orang sudah ditentukan untuk takluk sedangkan yang lain ditentukan berkuasa. Manusia yang sejak semula tidak memiliki dirinya sendiri melainkan dimiliki oleh orang lain sejak semula adalah budak. Para budak hendaknya bukan bangsa Yunani, namun berasal dari ras lebih rendah yang semangatnya lebih lemah. Binatang-binatang jinak lebih baik keadaannya jika dipelihara manusia, dan begitu pula mereka yang sejak semula derajatnya lebih rendah akan lebih baik keadaannya jika dikuasai oleh mereka yang derajatnya lebih tinggi. Barangkali bisa dipertanyakan apakah praktik untuk menjadikan tawanan perang sebagai budak bisa dibenarkan. Kekuatan yang menghasilkan kemenangan dalam perang tampaknya juga mengandaikan derajat keutamaan yang lebih tinggi, tetapi tidak selalu demikianlah halnya. Bagaimanapun, perang hanya adil jika dilancarkan pada orang-orang yang tidak mau tunduk. Meskipun secara alamiah mereka telah ditentukan untuk dikuasai. Dan dalam hal ini bisa diandaikan bahwa menjadikan mereka yang kalah perang sebagai budak lantas dapat dibenarkan. Alasan ini tampaknya cukup bisa membenarkan penakluk yang manapun yang pernah ada, sebab tak ada bangsa yang bersedia mengakui bahwa secara alamiah dirinya telah ditentukan untuk dikuasai. Dan satu-satunya bukti mengenai ketentuan alam itu hanya bisa diperoleh lewat hasil peperangan. Dengan demikian, pada setiap peperangan,
Yang unggul berada di pihak yang benar dan yang takluk di pihak yang salah. Sungguh memuaskan. Kemudian tibalah saatnya pembicaraan tentang perdagangan yang begitu mendalam pengaruhnya terhadap kecerdikan bersifat skolastik. Terdapat dua macam kegunaan suatu barang, yang satu patut, yang lain tak patut. Sebuah sepatu umpamanya bisa dipakai yang merupakan kegunaannya yang patut, atau bisa pula dipertukarkan, yang merupakan kegunaannya yang tak patut. Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat suatu sifat yang rendah pada seorang tukang sepatu, yang harus mempertukarkan sepatu buatannya untuk melangsungkan hidup. Dikatakan bahwa perdagangan eceran bukanlah bagian yang wajar dari seni mencari kekayaan. Cara yang wajar untuk mencari kekayaan adalah melalui kepandaian mengelola rumah dan tanah. Kekayaan yang dicari dengan cara ini ada batasnya, tetapi kekayaan yang dicari lewat berdagang tak ada batasnya. Perdagangan bersangkut paut dengan uang. Namun kekayaan bukanlah pemilikan atas mata uang. Kekayaan yang diperoleh lewat perdagangan sudah semestinya dibenci karena tidak wajar. Jenis yang paling dibenci dan berdasarkan alasan yang paling meyakinkan adalah riba, yang berusaha memperoleh laba dari uang itu sendiri dan bukan dari objek-objeknya yang alamiah. Sebab uang dimaksudkan untuk dipakai dalam pertukaran, bukan untuk meningkatkan laba lewat bunga. Di antara semua cara mencari kekayaan, cara inilah yang paling tak wajar. Dampak selanjutnya dari diktum ini bisa Anda baca dalam karya Taunay, Religion and the Rise of Capitalism. Namun sementara uraiannya tentang sejarah cukup meyakinkan. Komentarnya mengandung suatu bias yang cenderung membela segala sesuatu yang pra-kapitalistik. Riba berarti segala peminjaman uang yang dibungakan, dan bukan hanya seperti sekarang peminjaman berdasarkan suku bunga yang sangat tinggi. Sejak zaman Yunani hingga hari ini, umat manusia atau setidaknya sebagian dari mereka yang secara otomatis lebih maju telah terpilah menjadi debitur dan kreditur. Debitur tidak menyetujui bunga, sedangkan kreditur menyetujuinya. Pada umumnya para pemilik tanah adalah debitur, sementara orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan adalah kreditur. Dengan sedikit perkecualian, pandangan para filsuf sejalan dengan kepentingan keuangan golongannya. Para filsuf Yunani termasuk dalam atau dipekerjakan oleh golongan pemilik tanah. Dengan demikian, mereka tidak menyetujui bunga. Para filsuf abad pertengahan adalah para rohaniawan gereja, dan harta gereja terutama berupa tanah. Dengan demikian, tak ada alasan bagi mereka untuk merombak pendapat Aristoteles. Ketidaksetujuan mereka terhadap riba diperkuat oleh sikap antisemitisme karena sebagian besar modal lancar dikuasai kaum Yahudi. Kaum rohaniawan dan kaum bangsawan telah sering berselisih yang kadang teramat sengit. Namun mereka bisa bersatu melawan orang Yahudi yang culas, yang telah menjerumuskan mereka ke dalam musim panen yang buruk karena terbelenggu hutang. Sementara si Yahudi menganggap dirinya berhak mendapat ganjaran karena kepintarannya berhemat. Dengan tampilnya gerakan reformasi, keadaan pun berubah. Banyak di antara kaum Protestan yang paling teguh adalah para wirausaha, yang bagi mereka itu peminjaman uang dengan bunga adalah sesuatu yang penting. Karena itulah Calvin yang pertama-tama dan diikuti oleh para pemuka Protestan lainnya memperbolehkan pemberlakuan bunga. Akhirnya gereja Katolik pun terpaksa menyesuaikan diri, sebab larangan lama itu tidak sesuai lagi dengan dunia modern. Para filsuf yang penghasilannya bersumber dari investasi-investasi universitas pun mendukung pemberlakuan bunga sejak mereka bukan lagi bagian dari golongan rohaniawan yang menyebabkannya terikat dengan kepemilikan tanah. Pada setiap tahapan
terdapat banyak argumen teoritis untuk menyokong pandangan yang menguntungkan secara ekonomis. Utopianya Plato dikritik oleh Aristoteles dari berbagai sisi. Pertama-tama, terdapat komentar yang amat menarik bahwa pandangan Plato itu terlalu banyak menekankan kesatuan pada negara dan hendak menjadikannya sebagai suatu individu. Selanjutnya dilancarkan pula bentuk argumen yang menentang usulan tentang penghapusan keluarga yang sudah sewajarnya selalu diingat oleh setiap pembaca. Plato mengira bahwa dengan hanya memberikan sebuah sebutan anak kepada semua anak yang usianya sesuai untuk disebut anak, seseorang akan memiliki terhadap semua anak yang bermacam ragam tadi. Perasaan-perasaan seperti yang ada pada orang-orang zaman sekarang terhadap anak mereka yang sesungguhnya, dan demikian pula dalam kaitannya dengan sebutan ayah. Aristoteles sebaliknya mengatakan bahwa sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh paling banyak orang akan mendapat perhatian yang paling sedikit. Dan jika anak-anak sama-sama dimiliki oleh banyak ayah, maka anak-anak itu akan sama-sama ditelantarkan. Lebih baik menjadi saudara misan dalam kenyataan sesungguhnya daripada menjadi anak dalam filsafat Plato. Gagasan Plato itu akan menyebabkan rasa cinta menjadi pudar. Selanjutnya ada pula argumen yang menarik, yakni karena menghindarkan diri dari zina adalah suatu keutamaan, maka patut disayangkan jika tercipta sistem sosial yang menghapuskan keutamaan ini serta kejahatan yang menyertainya. Kemudian kita ditanya, jika kaum perempuan menjadi milik bersama, siapa yang akan mengurus rumah tangga? Saya pernah menulis sebuah esai berjudul Arsitektur dan Sistem Sosial, di mana saya mengemukakan bahwa siapapun yang memadukan komunisme dengan penghapusan keluarga berarti juga menganjurkan perumahan umum untuk banyak orang, dengan dapur, ruang makan, dan kamar anak-anak umum. Sistem ini bisa disepadankan dengan biara tanpa kewajiban selibat. Ini merupakan syarat penting untuk mewujudkan gagasan-gagasan Plato. Namun jelas, lebih mungkin diwujudkan daripada banyak hal lainnya yang ia sarankan. Komunisme Plato menjengkelkan Aristoteles. Sistem itu ujarnya akan memicu kemarahan terhadap orang-orang pemalas dan memancing sejenis perselisihan yang lazim terjadi di antara kawan-kawan seperjalanannya. Akan lebih baik jika masing-masing orang memperhatikan urusannya sendiri. Harta milik sudah seharusnya bersifat pribadi, namun orang-orang harus dilatih bersikap dermawan sehingga memungkinkan penggunaan sebagian besar harta milik itu demi kepentingan umum. Kedermawanan dan kemurahan hati adalah keutamaan, dan tanpa harta milik pribadi keutamaan itu menjadi mustahil. Akhirnya dikatakan bahwa jika gagasan Plato itu baik, seseorang pasti telah memikirkannya lebih dini. Saya tak sependapat dengan Plato, namun sekiranya ada suatu alasan yang membuat saya tak setuju. Alasan itu adalah argumen-argumen Aristoteles yang menyanggah Plato. Sebagaimana telah kita simak dalam pembicaraan tentang perbudakan, Aristoteles bukanlah pendukung kesetaraan. Akan tetapi andai kata keharusan para budak dan kaum perempuan untuk tunduk itu bisa diterima, masih muncul persoalan, apakah seluruh warga negara dari segi politik seharusnya setara? Sejumlah orang, ujar Aristoteles, menghendaki hal ini, dengan alasan bahwa semua revolusi selalu menyangkut masalah peraturan harta milik. Aristoteles menolak argumen ini dan menegaskan bahwa kejahatan yang terbesar lebih disebabkan oleh sikap yang berlebihan daripada kebutuhan. Tak ada orang yang menjadi tiran hanya untuk menghindarkan rasa dingin. Suatu pemerintahan dianggap baik jika ia bertujuan mencapai kebaikan bagi seluruh masyarakat, dan dianggap buruk jika hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada 3 macam pemerintahan yang baik: monarki, aristokrasi, dan pemerintahan konstitusional atau politi. Dan ada 3 macam pemerintahan yang buruk: tirani, oligarki, dan demokrasi. Juga ada banyak bentuk pemerintahan campuran yang bersifat tengah-tengah. Akan tampak bahwa pemerintahan yang baik dan buruk
ditentukan oleh kualitas etika para pemegang kekuasaan, bukan oleh bentuk konstitusinya. Walau demikian, pendapat ini tak sepenuhnya benar. Sebuah aristokrasi adalah pemerintahan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Suatu oligarki adalah pemerintahan oleh golongan kaya, dan Aristoteles tidak beranggapan bahwa keutamaan dan kekayaan sepenuhnya sama. Yang ia yakini dalam kaitannya dengan doktrin tentang jalan tengah adalah bahwa kompetensi yang moderatlah yang agaknya paling erat kaitannya dengan keutamaan. Manusia tidak mendapatkan atau melestarikan keutamaan dengan bantuan barang-barang lahiriah, namun justru barang-barang lahiriah diperoleh dengan bantuan keutamaan, dan bahwa kebahagiaan, baik itu terkandung dalam kenikmatan ataupun keutamaan atau kedua-duanya, lebih banyak dicapai oleh mereka yang akal dan budi pekertinya paling terpelajar dan hanya memiliki barang-barang lahiriah secukupnya, daripada oleh mereka yang memiliki barang-barang lahiriah sangat berlebihan, namun kurang memiliki kualitas-kualitas yang lebih terpelajar. Dengan begitu, ada perbedaan antara pemerintahan oleh mereka yang paling cakap, aristokrasi, dan mereka yang paling kaya, oligarki. Karena yang paling cakap agaknya hanya memiliki kekayaan yang cukupan saja. Terdapat pula perbedaan antara demokrasi dan politi. Selain perbedaan pemerintahan dari segi etikanya, sebab yang oleh Aristoteles disebut politi itu tetap mempertahankan sejumlah unsur oligarki. Sedangkan antara monarki dan tirani, satu-satunya perbedaan adalah segi etikanya. Aristoteles membedakan oligarki dan demokrasi secara tegas berdasarkan status ekonomi golongan yang memerintah. Berbentuk oligarki jika golongan kaya yang memerintah tanpa mempedulikan golongan miskin, dan berbentuk demokrasi jika kekuasaan dipegang oleh golongan miskin, di mana mereka tak mengacukan kepentingan golongan kaya. Monarki lebih baik dibanding aristokrasi, dan aristokrasi lebih baik ketimbang politi. Namun, kebobrokan bentuk pemerintahan yang terbaik adalah bencana yang terburuk. Dengan demikian, tirani lebih jelek daripada oligarki, dan oligarki lebih buruk ketimbang demokrasi. Dari sini, Aristoteles tiba pada pembelaan yang cerdik ke atas demokrasi. Karena kebanyakan pemerintahan yang nyata berwatak jahat, maka di antara berbagai pemerintahan yang nyata itu, demokrasi agaknya adalah yang terbaik. Konsepsi bangsa Yunani tentang demokrasi dalam banyak hal lebih ekstrim daripada konsepsi kita. Sebagai misal, Aristoteles mengatakan bahwa mengangkat para magistrate bersifat oligarkis, namun bisa pula demokratis jika memilih mereka berdasarkan undian. Dalam sistem demokrasi yang ekstrim, majelis warga negara lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang dan memutuskan setiap perkara secara bebas. Mahkamah Pengadilan Athena terdiri dari sejumlah besar warga negara yang dipilih berdasarkan undian dan tak dibantu oleh seorang juri pun. Tentu saja mereka gampang dipengaruhi oleh kepintaran bersilat lidah atau nafsu golongan. Jika demokrasi dikritik, harus dipahami bahwa kenyataan demikianlah yang dimaksudkan. Terdapat ulasan panjang tentang sebab-sebab revolusi. Di Yunani, revolusi terjadi sama seringnya dengan di Amerika Latin dahulu. Dan karena itu, Aristoteles memiliki banyak pengalaman untuk bisa menarik kesimpulan. Penyebab utamanya adalah konflik antara para penyokong oligarki dan demokrasi. Demokrasi, kata Aristoteles, lahir dari keyakinan bahwa manusia yang sama-sama bebas mestinya juga sama dalam semua segi. Oligarki lahir dari kenyataan bahwa manusia yang lebih unggul dalam beberapa segi menuntut terlampau banyak. Keduanya mengandung sejenis keadilan, namun bukan jenis yang terbaik. Karena itu, kedua pihak tadi, jika jatah mereka dalam pemerintahan tidak sesuai dengan angan-angan yang telah mereka bayangkan, lantas melancarkan revolusi. Pemerintahan oligarki lebih gampang memicu revolusi daripada demokrasi, sebab para penguasa oligarki bisa saling menjegal.
Para penguasa oligarki tampaknya merupakan sekelompok kawan yang bersemangat. Dikisahkan bahwa di sejumlah kota mereka mengangkat ikrar, "Aku akan menjadi musuh rakyat," dan mengupayakan segala cara untuk menyengsarakan mereka sebisanya. Di zaman sekarang, kaum reaksioner tidaklah sedemikian terang-terangan. 3 hal yang diperlukan untuk mencegah revolusi adalah propaganda pemerintah dalam hal pendidikan, penghormatan terhadap hukum, bahkan untuk masalah-masalah kecil, dan keadilan dalam hukum dan administrasi, yakni kesetaraan menurut proporsi dan kebebasan bagi setiap orang untuk menikmati hak miliknya. Aristoteles agaknya tak pernah menyadari kesulitan yang timbul dari kesetaraan menurut proporsi. Jika hal ini memang adil, proporsi itu pastilah berdasarkan keutamaan. Kini, keutamaan sulit diukur dan menjadi persoalan yang dipertentangkan banyak orang. Dengan demikian, dalam praktik politik, keutamaan cenderung diukur berdasarkan penghasilan. Perbedaan antara aristokrasi dan oligarki yang dicoba diungkapkan Aristoteles hanya mungkin ditentukan jika terdapat suatu kebangsawanan turun-temurun yang benar-benar mapan. Bahkan bila kemudian terdapat segolongan besar orang-orang kaya yang bukan bangsawan, mereka harus diizinkan berkuasa karena khawatir jika mereka melancarkan revolusi. Kebangsawanan turun-temurun tidak dapat mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang kecuali jika tanah hampir-hampir merupakan satu-satunya sumber kekayaan. Semua ketimpangan sosial dalam jangka panjang adalah ketimpangan penghasilan. Inilah bagian dari argumen yang mendukung demokrasi, bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan yang proporsional yang didasarkan pada keunggulan apapun selain kekayaan pasti akan runtuh. Para pembela oligarki beranggapan bahwa penghasilan seakan-akan sama dengan keutamaan. Sang penulis Mazmur mengatakan bahwa ia tak pernah melihat orang berbudi yang mengemis rotinya, dan Aristoteles beranggapan bahwa orang-orang yang baik hanya menerima penghasilan yang kira-kira sama dengan penghasilannya sendiri, yang sedang-sedang saja. Namun pandangan demikian itu tak masuk akal. Setiap bentuk keadilan yang lain dari kesetaraan mutlak pada praktiknya akan menghasilkan keadaan yang sangat jauh dari keutamaan, dan dengan demikian akan dikecam. Terdapat satu bagian yang menarik yang membicarakan tirani. Seorang tiran menginginkan kekayaan, sedangkan raja mendambakan kehormatan. Tiran memiliki pengawal yang terdiri dari para serdadu bayaran, sedangkan raja memiliki pengawal yang terdiri dari para warga negara. Para tiran biasanya adalah para demagog yang memperoleh kekuasaan karena berjanji melindungi rakyat dari ancaman orang-orang kuat. Dengan gaya Machiavellian yang ironis, Aristoteles menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang tiran untuk melanggengkan kekuasaan. Ia harus mencegah munculnya seseorang yang memiliki kelebihan istimewa, bila perlu dengan hukuman mati dan pembunuhan. Ia harus melarang acara-acara perjamuan makan, perkumpulan-perkumpulan, dan pendidikan apapun yang kira-kira bisa menimbulkan rasa permusuhan. Tak boleh ada pertemuan-pertemuan atau diskusi sastra. Ia harus mencegah agar orang-orang tak terlalu akrab satu sama lain dan memaksa mereka untuk hidup terbuka di depan gerbang istananya. Ia harus menyebar mata-mata seperti para detektif perempuan di Syrakus. Ia harus menebar bibit-bibit perselisihan dan memelaratkan rakyatnya. Ia harus terus menyibukkan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan besar seperti dilakukan Raja Mesir yang memerintahkan pembangunan piramid-piramid. Ia harus memberi kekuasaan pada kaum perempuan dan para budak sehingga mereka bisa menjadi mata-mata. Ia harus melancarkan perang agar rakyatnya mempunyai kesibukan dan senantiasa membutuhkan seorang pemimpin. Merupakan cerminan yang menyedihkan bahwa di antara keseluruhan isi buku, bagian tulisan itulah yang paling sesuai dengan kenyataan zaman sekarang. Aristoteles menyimpulkan bahwa tak ada perilaku durjana yang terlampau berlebihan bagi seorang tiran. Akan tetapi ujarnya, ada pula cara lain untuk melestarikan tiran,
yakni dengan kesederhanaan dan berpura-pura saleh. Tak ada penegasan tentang metode manakah yang kira-kira lebih menjamin keberhasilan. Terdapat argumen panjang untuk membuktikan bahwa penaklukan luar negeri bukanlah tujuan negara, yang menunjukkan bahwa banyak orang yang menganut pandangan imperialis. Namun memang terdapat perkecualian. Penaklukan atas orang-orang yang oleh alam telah ditentukan sebagai budak adalah adil dan dibenarkan. Dalam pandangan Aristoteles, hal ini membenarkan perang terhadap bangsa barbar, namun tidak terhadap bangsa Yunani. Sebab tak ada orang Yunani yang oleh alam ditentukan sebagai budak. Secara umum, perang hanyalah sarana, bukan tujuan. Suatu kota yang keadaannya terpencil di mana penaklukan mustahil dilakukan, tinggal hidup berbahagia saja. Negara-negara yang terpencil bukan berarti boleh bermalas-malasan. Tuhan dan alam semesta senantiasa giat, meski penaklukan luar negeri tak mungkin mereka lakukan. Dengan demikian, kebahagiaan yang diupayakan oleh negara seharusnya bukan perang, melainkan aktivitas demi perdamaian. Walau kadang-kadang perang adalah sarana yang perlu untuk mewujudkannya. Pandangan itu lantas melahirkan pertanyaan. Seberapa besarkah sebaiknya ukuran suatu negara? Dikemukakan bahwa kota-kota yang besar tak pernah terurus dengan baik, sebab jumlah yang besar tak bisa teratur. Sebuah negara harus cukup besar untuk kurang lebih bisa bersuasembada, namun jangan terlampau besar sehingga menyulitkan pemerintahan konstitusional. Negara harus cukup kecil sehingga warga negara bisa saling mengenal perangai masing-masing. Karena jika tidak demikian, maka kebenaran akan sulit terwujud dalam pemilihan umum dan mahkamah pengadilan. Wilayah negara harus cukup kecil untuk bisa diawasi secara keseluruhannya dari pucuk bukit. Dikatakan bahwa negara mestinya bisa bersuasembada dan bahwa negara hendaknya melakukan perdagangan ekspor dan impor. Suatu pasangan yang terkesan tidak serasi. Orang-orang yang kerjanya mencari nafkah sebaiknya jangan dimasukkan sebagai warga negara. Warga negara hendaknya tak menjalani hidupnya sebagai tukang atau pedagang, sebab hidup demikian itu tidak terhormat dan bertentangan dengan keutamaan. Jangan pula mereka menjadi petani, sebab warga negara memerlukan waktu senggang. Warga negara hendaknya adalah pemilik harta benda, sedangkan para petani sebaiknya adalah kaum budak dari ras yang berbeda. Disebutkan bahwa ras dari utara penuh semangat, ras dari selatan cerdas. Dengan begitu, para budak mestinya berasal dari ras selatan, sebab akan timbul masalah jika para budak itu penuh semangat. Bangsa Yunani sendiri penuh semangat sekaligus cerdas. Mereka lebih tertib daripada bangsa barbar, dan jika mereka bersatu dapat menguasai dunia. Kita mungkin menduga bahwa pada bagian ini Alexander akan disinggung-singgung. Namun nyatanya tak ada pembicaraan demikian itu. Perihal ukuran negara, Aristoteles dalam skala yang berbeda melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan banyak kalangan liberal modern. Suatu negara harus mampu membela dirinya sendiri dalam perang, dan bahkan agar kultur liberal tetap lestari harus bisa mempertahankan diri tanpa banyak kesulitan. Seberapa besarkah ukuran negara agar dapat melakukan hal itu? Tergantung pada teknik perang dan industri. Pada zamannya Aristoteles, negara kota menjadi ketinggalan zaman sebab ia tak mampu mempertahankan diri melawan Makedonia. Di zaman kita sekarang, Yunani secara keseluruhan termasuk Makedonia pun menjadi ketinggalan zaman dalam pengertian tadi, sebagaimana telah terbukti saat ini. Menganjurkan kemerdekaan penuh bagi Yunani atau negeri kecil lainnya yang manapun sekarang ini sama sia-sianya dengan menganjurkan kemerdekaan penuh bagi sebuah kota.
yang seluruh wilayahnya bisa dilihat dari tempat tinggi. Tak mungkin ada kemerdekaan sejati kecuali bagi negara atau persekutuan yang dengan kemampuannya sendiri cukup kuat untuk membendung semua upaya penaklukan negeri lain. Tak ada negeri yang lebih kecil daripada Amerika dan Imperium Inggris yang digabungkan bersama, yang akan mampu memenuhi persyaratan itu. Dan bahkan bisa jadi persekutuan itu pun akan menjadi kesatuan yang terlampau kecil. Buku Aristoteles ini yang berdasarkan bentuknya yang sampai ke tangan kita tampaknya merupakan karya yang belum rampung. Ditutup dengan pembicaraan tentang pendidikan. Pendidikan sudah barang tentu hanya ditujukan bagi anak-anak yang nantinya menjadi warga negara. Para budak boleh diajari sejumlah keterampilan yang berguna seperti memasak. Namun ini bukanlah bagian dari pendidikan. Warga negara harus dicetak sesuai dengan bentuk pemerintahan di mana dia hidup. Dan karena itu akan terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan apakah kota yang bersangkutan berbentuk oligarki ataukah demokrasi. Dalam pembahasan ini, bagaimanapun Aristoteles mengandaikan bahwa semua warga negara akan mendapat jatah dalam kekuasaan politik. Anak-anak harus mempelajari segala sesuatu yang berguna bagi mereka, namun jangan sesuatu yang menyebabkan watak mereka menjadi kasar. Sebagai misal, janganlah mereka diajari keterampilan yang merusak badan, atau yang mendorong mereka untuk mencari uang. Hendaklah mereka berlatih atletik secukupnya, namun tak perlu sampai mencapai keterampilan profesional. Anak-anak yang berlatih untuk pertandingan olimpiade justru rusak kesehatannya, seperti terbukti dari fakta bahwa mereka yang telah menjadi juara ketika masih remaja, lantas sulit menjadi juara ketika telah dewasa. Anak-anak seyogyanya belajar menggambar, agar bisa menghargai keindahan bentuk manusia, dan mereka hendaknya diajar menghargai lukisan dan patung, sebagai karya yang mengungkapkan ide-ide moral. Mereka boleh belajar menyanyi dan memainkan alat musik seperlunya untuk bisa menikmati musik secara kritis. Namun tak perlu sampai terampil sebagai pemain, sebab tak ada orang merdeka yang mau bermain musik atau menyanyi kecuali di saat mabuk. Tentu saja mereka harus belajar membaca dan menulis, terlepas dari apa gunanya keterampilan ini. Namun tujuan pendidikan adalah keutamaan, bukan kegunaan. Apa yang dimaksudkan Aristoteles dengan keutamaan telah ia utarakan dalam buku Ethics, yang acap kali dirujuk oleh buku Politics yang kita bahas kali ini. Asumsi dasar Aristoteles dalam Politics sangat berbeda dengan pandangan para penulis modern yang manapun. Tujuan negara dalam pandangannya adalah menghasilkan para gentleman yang berbudaya. Orang-orang memadukan mentalitas bangsawan dengan rasa cinta terhadap belajar dan seni. Perpaduan ini terwujud dalam puncak kesempurnaannya. Di Athena pada zaman berkuasanya Perikles, bukan di kalangan seluruh warganya, namun di kalangan mereka yang berkecukupan hidupnya. Puncak pencapaian itu mulai runtuh di tahun-tahun terakhir kekuasaan Perikles. Para warga kebanyakan yang tak berbudaya berbalik menentang sahabat-sahabat Perikles karena terdorong untuk membela hak-hak istimewa golongan kaya lewat fitnah, pembunuhan, kesewenang-wenangan ilegal, dan cara-cara lain yang sangat jauh dari sifat kaum gentleman. Setelah kematian Socrates, dukungan membabi buta terhadap demokrasi Athena itu lenyap, dan Athena tetap menjadi pusat kebudayaan kuno. Namun kekuasaan politik beralih di tempat lain. Di sepanjang zaman antik berikutnya, kekuasaan dan kebudayaan lazimnya terpisah. Kekuasaan berada di tangan kaum serdadu yang kasar, kebudayaan dimiliki oleh bangsa Yunani yang tak berkuasa, dan bahkan menjadi budak. Kenyataan ini untuk sebagian memang benar di masa-masa kejayaan Romawi, namun sepenuhnya benar sebelum zamannya Cicero dan sesudah Marcus Aurelius. Sesudah berlangsungnya penyerbuan bangsa barbar yang menjadi kaum gentleman adalah bangsa barbar dari utara, sedangkan kaum yang berbudaya adalah para rohaniawan dari selatan yang halus.
Keadaan ini terus berlanjut kurang lebih hingga zaman Renaissance, ketika masyarakat kebanyakan mulai mengalami pembudayaan. Sejak zaman Renaissance dan seterusnya, konsepsi bangsa Yunani tentang pemerintahan yang dijalankan oleh para gentleman yang berbudaya semakin berlaku dan mencapai puncaknya pada abad ke-18. Banyak kekuatan yang lantas mengakhiri keadaan itu. Pertama, demokrasi, yang lahir berkat revolusi Perancis dan berbagai dampaknya. Kaum gentleman yang berbudaya sesudah zaman Perikles harus mempertahankan hak istimewa mereka melawan masyarakat kebanyakan. Dan dalam proses tersebut mereka berubah menjadi bukan lagi kaum gentleman maupun kaum berbudaya. Penyebab kedua adalah lahirnya industrialisme dengan teknik ilmiahnya yang sangat berbeda dengan budaya tradisional. Penyebab ketiga adalah pendidikan umum yang memberikan kemampuan membaca dan menulis namun tidak mengajarkan budaya. Hal ini memungkinkan seorang demagog jenis baru untuk mempraktikkan propaganda jenis baru, seperti tampak pada kediktatoran. Dengan demikian, entah mengandung manfaat atau mudarat, zaman kaum gentleman yang berbudaya memang telah berlalu.